What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out Gang? What up Lakers Nation? Menyala abangku Dalton Connect. Gila, gue gak mungkin miss sih kalau gue miss bikin Time Out hari ini. Kayaknya di demo sih dan juga akan di DM sama banyak fans Lakers. Jadi gue bela-belain guys. Walaupun besok gue pesawat jam 9 pagi ke San Francisco. Sekarang ini udah mau jam setengah 3 pagi di sini. Gue tetap bela-belain sih untuk membahas seberapa gacornya Dalton Connect di pertandingan hari ini. And Dalton Connect, man, membantu Lakers untuk extend their winning streak to 6 game setelah mengalahkan Utah Jazz dengan skor 124-118. Lakers masih belum terkalahkan guys at home 7-0 sekarang ini rekornya, dan di Emirates NBA Cup mereka pun juga masih 2-0, masih perfect. Karena ini juga mereka cuma ketinggalan setengah game aja guys dari Golden State Warriors untuk puncak klasemen wilayah barat. Gila sih, full senyum semua sih pasti fans Lakers sekarang lihat mereka udah bisa bounce back dari a rough road trip. Sekarang ini mereka main di home dan juga bisa terus memenangkan pertandingan. Main ini views timeout emang gila gak nyampe 6.000 guys. Lemes banget gue ngeliat views timeout kemarin ini. Kayaknya fansnya Warriors pada ngambek deh, gak ada yang mau nonton gara-gara timnya kalah sama Clippers gue. Dan terus juga main orang-orang lagi pada fokus juga dengan tim nasional sepak bola kita yang berhasil menang 2-0 dari Saudi Arabia kemarin ini. And Marcelino doh gila sih, he puts on a show though for everybody kemarin ini. Dan pastinya fotonya was really cool. Duduk di bangku selebrasinya, difotoin sama semua fotografer. Man, ini mungkin bisa jadi salah satu foto terbaik sih di olahraga sih tahun ini. So once again, big shout out, big congratulations kepada tim nasional bola kita. Semoga bisa terus keep up this good trend. Dan juga semoga gue bisa beli jersinya Marcelino nanti pas pulang. Tapi back to the Lakers dan juga Dalton Connect. Gue hari ini jadi saksi langsung guys. Seberapa jagonya rookie-nya Lakers ini. Dan juga seberapa gacornya 3 point dia hari ini. Seru banget sih tapi tadi di quarter 3 itu kayak satu crypto dark arena itu kayak basically nyuruh D'Lo untuk oper ke DK terus kasih supply bolanya. Karena pas dia sekali 3 point masuk, 2 kali 3 point masuk, we know dia itu tadi third quarter lagi hot banget, man. He brought out the flamethrowers tadi di quarter ketiga. Itu kenapa satu stadion pengen dia nembak terus lah pokoknya tadi di quarter ketiga. Dia awalnya sempat 4 kali berturut-turut sebelum di-foul sama Jordan Clarkson. Lalu kalau nggak dia total 6 kali 3 point di quarter ketiga. What a show, man. What a quarter though for the rookie. Tapi paling ngakak sih tadi dia nggak tahu cara selebrasinya sih abis dia nembak 3 point. Jadi kalau ada Jared Vanderbilt itu cerita dia itu suruh si Connect, at least lo ada satu lah gaya gitu setiap kali habis 3 point. Dia akhirnya bingung, dia pulled out the Michael Jordan shrug. Berkali-kali dia gini doang sih. That was really funny sih menurut gue tadi pas di lapangan. Tadi juga kalau nggak salah dia sempat 22 point in a row for the Lakers. Dimana Lakers juga sempat unggul 22 point di awal quarter keempat. Tapi tadi sebelnya sih menurut gue dia nggak dapet 40 poin aja sih. I was like waiting for that moment, man. Kalau dia bisa 40 poin, dia bisa 10 kali 3 point, itu pasti akan lebih pecah lagi sih tadi momennya untuk Dalton Connect. Tapi Dalton tadi selesai dengan 37 points, career high, dan juga 9 dari 12 3 pointnya. Total 9 kali 3 point ini dalam sebuah game itu menyamai rekor rookie. Gue gak tahu sih tapi siapa rookie-nya, yang juga itu merupakan total tertinggi ya untuk 3 point made in a game by a rookie. After this kind of performance, pastinya auto lah Dalton ini sekarang masuk ke conversation untuk Rookie of the Year. Emang layak sih kalau melihat productionnya dia, apalagi di 4 game terakhir ini. Kalau hal dia jadi starting line up, benar solid banget. Dan sekarang kayaknya menurut gue ya ada Jared McCain, Zachary Risache, ada Stephen Cassell, I think sama Dalton Connect sih, I think 4 itu sih yang akan mungkin memenangkan Rookie of the Year. Gue gak tahu mungkin am I missing anybody. Gue juga gak gitu hafal banget sih statsnya rookie ini. Tapi kalau gue salah ada ataupun gue missing anybody, please let me know in the comment section below. Tapi bagi kalian yang yakin kalau Dalton Connect akan menjadi Rookie of the Year, jangan lupa guys, tekan like, tekan jempolnya guys untuk video kali ini. And ya gue sekarang tinggal penasaran aja sih nanti kalau Rui Hachimura udah sembuh lagi dari cedera ankle-nya.
Siapa yang akan jadi starter nih? Apakah JJ akan stay with Dalton as a starter? Atau dia akan downgrade Dalton lagi dan Rui yang akan jadi starter? Kalau lo tanya gue akan bilang Dalton aja sih jadi starter. Karena lo bisa lihat nyata banget seberapa produktifnya si Dalton saat lagi jadi starting line up. Dan kayaknya LeBron, AD, D'Lo semua tuh udah percaya sama dia gitu loh. Tadi lu bisa lihat setiap kali si Dalton 3 point aja, kan Brown tadi lagi di bench kan. Brown tuh selebrasi begini-begini, AD nggak percaya gitu. Jadi kayaknya veteran-veterannya itu happy gitu loh. Main alongside Dalton karena they got a shooter bro. Lakers dari dulu tuh carinya apa? Cari shooter and they got it now with Dalton Connect. Jadi kok gue sih bilang, udahlah jangan diganti-ganti, taruh aja lah dia sebagai starter. Biarkan Rui mungkin jadi six man. Tapi let me know guys, komentar kalian kalau Dalton stay jadi starter gimana untuk Lakers. Gue tunggu nanti untuk baca komentar kalian semua. LeBron and AD, like I said, enjoyed the shooting clinic by Dalton tadi ini. Tapi AD sama LeBron juga went to work though. LeBron with 26 points and 12 assists. Sedangkan AD tadi 26 poin dan juga 14 rebound. Ada satu momen tadi menurut gue ngakak banget sih, dimana LeBron sempat ngedang pakai tangan kiri di depannya Drew Eubanks. Gue dapat fotonya tadi ini. Dan LeBron kayak celebrate gitu tengah lapangan tadi sama Dalton sama si Cam Reddish juga. Tapi bisa lihat kayak dia kayak sedikit kayak ada trash talk sedikit kepada Drew Eubanks yang juga senyum-senyum di tengah lapangan bersama AD. So that was a pretty funny moment menurut gue, and lumayan wholesome juga lah. Ngeliat LeBron 40 tahun kayak masih bisa lompat tangan kiri kayak gitu. Tapi tadi ada LeBron juga yang dia lay up and under tangan kiri di babak pertama juga. That's crazy though. That was crazy. I don't know how LeBron still does it at 40 years old. Tapi JJ Redick hari ini happy banget dengan seorang D'Lo. Menurut JJ Redick tadi di kuarter ketiga, D'Lo itu pintar banget sih untuk bisa mecahin zone defense dari Utah Jazz. And he knows how to put the ball into si Dalton's hand. Jadi beberapa kali itu gara-gara D'Lo bisa set up si Dalton untuk 3 point, itu JJ Redick happy banget. Padahal tadi babak pertama jujur gue kayak, what the hell is D'Lo doing yo? Gila, gue nonton D'Lo stres banget tadi babak pertama karena dia sering kayak nggak jelas gitu ngopres sih dan juga turnover sih. Jadi kayak oh my god, tapi untungnya di babak kedua dia bisa recover dan juga bounce back. Tapi tadi sayangnya Lakers, like I said, dia itu juga choke free throw-nya. Sayangnya tadi Lakers choke free throw-nya jadi gagal untuk menang double digit dari Utah Jazz. Mereka 26 dari 36 free throw-nya. Padahal mereka harusnya inget ya, ini kan NBA Cup. Itu point differential-nya ngaruh banget sih. Tapi mungkin Lakers nggak sadar kali ya. Karena nanti itu mereka kan satu grup sama OKC Thunder. Jadi kalau rekornya sama OKC Thunder, nanti kan bisa aja ini jadi sesuatu yang penting gitu kalau mereka ingin juara grupnya. Tapi ngomong kita lagi bahas OKC Thunder, OKC sayur banget sih hari ini. Masa kalah 110-104 dari San Antonio yang nggak ada Victor Wembanyama, men. Ini first ever win loh untuk Spurs di NBA Cup dalam sejarah franchise mereka. Gokil lebih sih veterannya sih. Jadi kita ngomongin CP3 Chris Paul tadi dan juga Zach Collins yang juga hits a 3 point from the corner at the end. Gue rasa mungkin juga pemain OKC nggak dinyangka kali kalau dua pemain itu bisa masukin 3 pointnya, apalagi ini tahun 2024 guys. CP3 minta ISO lawan Alex Caruso guys. Gila, terus habis itu dikasih sidestep 3 point, cuy. Gila banget sih. That was out of this world, man. Are we in 2007 right now, guys? Remind me, please, where are we right now? Karena Opa CP3 mantep jaya banget. 3 pointnya kayak udah mau lepas, tapi masih masuk dari depannya Alex Caruso. Ingat guys, Alex Caruso adalah salah satu defender perimeter terbaik di NBA. CP3 umurnya 39 tahun juga. Mungkin kita kebaikan ngomongin kayak LeBron, Steph, ngomongin Opa LeBron. Bener gak sih Opa LeBron, Steph? KD satu lagi gue ngomong KD yang tua-tua. Tapi kita agak kadang-kadang lupa kalau CP3 still doing his thing with the San Antonio Spurs. Dan terakhir juga Stephon Castle bro with the big block on SGA untuk complete the upset today against the OKC Thunder. Tapi Castle ini emang special banget sih defensively menurut gue ya. Jadi nanti kalau udah ada duet Castle and Wemby,
ngeri. Tapi hari ini sih di top scorer untuk Spurs adalah Keldon Johnson with 22 points. Keldon juga tadi ada highlights. Oh my god, man. He dropped Aaron Wiggins. Lalu he throws it down on SGA. That's the play of the day, man. That was really nasty dong menurut gue ya. And Harrison Barnes juga hari ini mencetak 20 poin untuk Spurs. And big night untuk CP3 dengan double-double 14 poin and 11 assist. Man, just to be honest, man, CP3 was cooking Alex Caruso in that game, bro. To be honest, ya. Paul tadi tangannya cedera loh. Tangannya itu harus di-tape. Dan gue gak tahu sih, tapi cederanya apa. Apakah fractured atau retak atau apa, gue gak ngerti. Tapi respect untuk Opa CP3 sih di game tadi itu ya. Dan gue gak ngerti sih, si OKC, I mean like they were like number 1 in the West. Lawan Spurs yang no Greg Popovich, no Wemby, no Jeremy Sohan, no Devin Vassell, dan mereka kalah guys on national TV. Mereka kalah on national TV. Tadi di kuarter 4 padahal mereka sempat menahan Spurs kalau nggak salah 4 menit tanpa field goal. Dan kayak momentum tuh udah mulai ke si OKC Thunder. Tapi SGA bro, what were you doing bro? Nembak miring-miring. Pas skornya 104-98 tadi itu. Dan menurut gue tuh agak killed the momentum untuk OKC Thunder in that game. Tapi OKC kasihan sih. Mereka sekarang ini kan kita tahu nggak ada big man sama sekali. Mereka main small. It's not easy man to play small. Karena lo harus fight untuk rebound kan, lo harus kayak bener effort banget. Belum yang small man harus jaga kayak Zach Collins tadi itu, dan juga Bassey, pemain-pemain gedenya si Spurs. Itu menguras tenaga sih guys. Karena sebenarnya kalau lo mau main small itu kan, ya di basket manapun ya, mau NBA, lo mau main di IBL, lo mau main small lineup itu mungkin hanya Spurs. Spurs tuh kayak mungkin kayak cuma 1 quarter atau 1,5 quarter. Lo gak mungkin sih main 4 quarter kayak semuanya small man semua sih, karena ya inilah hasilnya, mati. Kalah. Dan OKC juga gue gak tahu kenapa kayak minim banget ball movementnya menurut gue. Dan juga mereka kebanyakan ISO dan juga rely on their 3-point shot. Padahal 3-point shot mereka lagi not going at all. Jadi just really bad loss though. Really bad loss untuk OKC Thunder. Jadi gue gak tahu sih, OKC udah sign big man belum sih? Kemarin gue baca ada Moses Brown sign with somebody. Gue lupa sih Moses Brown signnya sama siapa sih. But OKC, they really badly need a big man sih right now. And Boston Celtics berhasil menjadi tim pertama yang mengalahkan Cleveland Cavaliers season ini setelah menang 120-117. Bye-bye sudah Cleveland untuk bisa mecahin rekornya Warriors. Sekarang ini mereka rekornya 15-1. And sebenarnya Cleveland tadi sempat comeback sih dari ketinggalan 21 poin, which is amazing karena si Darius Garland was trash today. Gila dia mainnya hancur banget sih. Shooting 3 from 21 in a big game is insane. Karena sebenarnya 3 game terakhir itu kalau nggak salah dia juga average-nya 28 poin per game, shooting 53% from the floor. Terus tiba-tiba lawan Celtics hancur banget boy mainnya hari ini. Tapi Donovan Mitchell man, gila in the last 3 minutes. He tried man, he tried to will his team to win this game bro. But it wasn't enough though. Tapi dia gila berapa poin man at the end, sampai dihajar juga sama bahunya Jason Tatum tadi itu, sampai berdarah giginya. Tapi gue salut sih, kayak dia nggak riak sama sekali man. Dia nggak riak, kayak nggak coba restrain ataupun nggak coba untuk kayak ngajakin si Jason Tatum berantem sih tadi pas giginya berdarah. Tapi Donovan Mitchell jago sih man, on another level this season bro. Dia 35 points and 8 rebounds to finish the game. Cuma emang tadi ya, Darius Garlandnya hancur sih. Tapi lucu ya, kalau lu baca online gitu, kok gue bacain kayak di Twitter gitu, kayak ngakak sih kedua fanbase ini. Kayak Cleveland fansnya ngomong kayak, oh iya kita kalah cuma 3 poin, padahal Darius Garland mainnya lagi hancur banget. Terus gak ada Isaac Okoro, gak ada Caris LeVert. Sedangkan Boston Celtics fans ngomong, kita menang, ya tapi kita masih belum ada, you know, that 7-foot guy yang masih di sideline pakai jas abu-abu, ganteng banget. Jadi kayak lucu aja sih, kayak ya emang lagi banyak cedera juga kan di NBA, jadi susah sih. Tapi, Jaylen Brown though, dia executed the offense nicely though. He came up with 2 big baskets in the clutch to secure the win untuk si Boston Celtics. Padahal tadi the whole game Jaylen sih agak bau ya nembaknya, tapi
di kuarter keempat dia nongol dan juga bantu si Celtics untuk menang. Dia selesai cuma 17 poin. Dia cuma 17 poin tapi 8 assist. Terus tadi dia enak banget sih pas jaga sama Georges Niang sih. Pas jaga sama Georges Niang itu ya of course lah dimakan habis lah sama dia lah, disikat terus lah dibawa, diajakin ngedrive ya nggak bisa jaga si Georges Niang. Georges Niang gemoy banget. Terus dia ngakak juga sekali dia sikut si Darius Garland ya, terus dikatain you're too short. Bangke banget sama si Jalen Brown ini satu ya. Jason Tatum though had a big game, 33 points, 12 rebounds, and 7 assists. Tatum juga tadi di kuarter ketiga at the end juga depannya Georges Niang juga kayaknya tadi buzzer beater 3-point shot. Ya Tatum juga tadi ada satu sih big bucket juga in the fourth quarter. Boston Celtics tapi 3-pointnya hari ini lagi bagus, 22 dari 41 atau 53%, sedangkan Cavaliers 3-pointnya hanya 34,5% saja. Tapi that was really fun though. Kalau kalian nonton itu apalagi terakhir di kuarter keempat itu benar-benar berasa banget sih kayak playoff atmosphere banget pertandingan ini. Dan lo bisa lihat sih kalau mereka mencoba nih, Cleveland itu mencoba untuk bisa mengalahkan the defending champion. Karena of course sekarang ini ya goalnya mereka adalah bisa take down the Celtics dan juga masuk ke Eastern Conference Finals nanti ini. Tapi cannot wait for the rematch. Atau nanti next match-up-nya antara Celtics sama Cleveland akan lebih seru lagi sih menurut gue ya. And gue mau kasih big shout out aja kepada Russell Westbrook yang hari ini menjadi pemain NBA pertama yang bisa mencetak 200 triple-double, man. That is crazy though, Brody. Brody tadi cetak 12 poin, 14 assist dan juga 10 rebounds untuk membantu Denver Nuggets menang 122-110 dari Memphis Grizzlies. Ini big win juga untuk Nuggets on the road, apalagi mereka juga masih bermain tanpa Nikola Jokic yang kalau udah absen 3 game ya karena personal reason. Tadi Jamal Murray sih yang led the way untuk Nuggets dengan 27 poin. Last but not least, Trey Mann, bro, flying through the lane and dunks it on Noah Clowney. Gila sih, gue gak nyangka loh kalau Trey Mann ini has this in the bag. Dia bisa lompat setinggi ini, gue gak nyangka sih. Man, he flew on that one, bro. And that was a really nice dunk from Trey Mann. Dan itu aja gue sempet bahas untuk hari ini di Time Out. Sekarang kita minta prediksi, kemarin lumayan akurat lah. Gue bilang Boston kalau menang 2-3 poin. Ternyata beneran menang 3 poin hari ini Celtics. Besok susah sih. Jujur gue gak tahu besok bisa nebak atau enggak. Tapi gue kayak milih Clippers saya deh besok. Kayaknya Clippers harusnya besok bisa mengalahkan Orlando Magic sih. So, let's go Clippers! Besok gue mungkin bikin time out karena gue besok harus begadang. Jadi why not lah kalau ada game yang seru kita bahas lah. Besok kan gue sekalian ngeliput Warriors lawan Atlanta Hawks. Jadi semoga game yang seru. Melihat mungkin Dyson Daniels besok menjaga Stephen Curry, the great Barrier Thief. Itu dia tuh namanya, The Great Barrier Thief. So besok lawannya Stephen Curry, man. Trey Young. That should be fun. That should be a fun game tomorrow. Besok gue akan ke Chase Center. Jadi semoga dapat game yang seru sih. Dan habis itu ya, begadang kan. Karena besok kita akan ada LC Game Day. So make sure you join my LC Game Day tomorrow. Untuk timnas Indonesia kita melawan Korea. Semoga internetnya cukup kuat untuk live streaming besok di hotelnya ya. Itu aja sih harapan gue sih. But thank you so much guys for always supporting Time Out. Really appreciate everybody yang nonton sampai habis selalu. Lebih baik guys support nonton sampai habis guys. Itu paling mantap sih. And yeah, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I'll see you guys again very soon. Peace out everybody.